Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Moritz. Berjumpa lagi bersama Market pada edisi analisa mingguan kita pada hari ini yang akan berlangsung dari tanggal 16 sampai tanggal 20 September nanti. Kami akan membahas secara lengkap bagaimana prediksi yang akan terjadi. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan melihat apa saja yang terjadi pada minggu yang telah berlalu pada minggu ini. Oke, rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, kita coba langsung lihat di platform. Keadaan yang terjadi pada minggu ini sangat luar biasa. Kita mulai dari indeks dolar Amerika, rekan trader. Rekan trader sudah jelas bisa melihat di sini bagaimana indeks dolar Amerika ini bergerak dengan sangat luar biasa. Dia jatuh sampai level ketinggian yang paling rendah, rekan trader. Rekan trader bisa lihat ya, bagaimana indeks dolar Amerika ini dia turun terjadi selama 2 minggu berturut-turut ya. Sempat memang dia naik di posisi 101.746, tapi kemudian dia jatuh dan dia sampai di titik terendah di posisi 100.487. Rekan trader kalau bisa lihat bahwa pelemahan ini tidak bisa dipungkiri akibat dari sikap dovish yang diambil oleh The Fed dan bagaimana sikap pasar yang menyambut rapat pertemuan FOMC yang akan dikeluarkan pada hari Kamis dini hari nanti. Seberapa besarkah hasilnya? Dia akan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar yang terjadi. Ya. Selanjutnya rekan trader bisa lihat untuk euro angkel saham dolar. Rekan trader bisa lihat bahwa untuk euro angkel saham dolar bagaimana dia sempat jatuh sampai level 1.10071, tapi setelah itu dia naik dan ditutup di posisi 1.11054. Hal ini tidak kalau saya mau bilang rekan trader, apa yang terjadi ini tidak bisa kita pungkiri dari data inflasi yang dikeluarkan terutama pada hari Rabu ya, dan hari Kamis kemarin itu adalah klaim pengangguran awal dan data indeks harga produsen ya. Selain itu juga tingkat rekan trader bisa lihat tingkat inflasi yang dikeluarkan oleh Europe Central Bank sangat memainkan peranan penting dalam pergerakan euro angkel saham dolar pada minggu ini. Selanjutnya bagaimana ke pound sterling? Rekan trader bisa lihat untuk pound sterling sama juga sempat jatuh sesuai dengan prediksi saya ya rekan trader. Rekan trader bisa lihat di sini, sabar di sini nih. Oke, pound sterling. Nah, dia sempat jatuh di posisi 1.30092, tapi setelah itu dia kembali lagi naik ya. Dan dia ditutup di posisi tertinggi di posisi 1.31273 ya, dia ditutup sekitar itu. Sedangkan untuk gold sudah tidak bisa dibilang lagi rekan trader. Memang saya memprediksikan dia agak sedikit mengalami pelemahan, tapi setelah itu kita bisa lihat bagaimana tingkat pengujian yang dilakukan oleh pasar membuat gold ini dia naik sampai posisi yang paling tertinggi di 2.580-an pada hari penutupan hari Jumat kemarin. Bayangkan rekan trader ya, penaikan yang sangat luar biasa. Ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa imbas dari bagaimana pasar menyikapi apa yang akan terjadi. Pemangkasan tingkat suku bunga apakah itu 50 BP atau 25 BP yang akan diumumkan nanti pada dini hari pukul 1 tanggal 18 nanti. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader. Dan untuk USD Yen Jepang, seperti dengan prediksi USD Yen Jepang mempunyai peluang yang sangat besar keluar dari zonanya. Ya memang saya memprediksikan dia akan turun ya rekan trader. Nah, memang menjadi kenyataan bahwa dia turun sampai di posisi 141.034. Itu adalah keadaan yang terjadi pada pasar untuk hari minggu yang lalu. Nah, dari fundamental rekan trader bisa lihat secara garis besar dari fundamental sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa keadaan pada pasar ini sudah bisa ditebak ya, mulai dari hari Senin PDB dari Jepang ya, hari Selasa ada IHK dari Jerman.
Dan puncaknya itu adalah data inflasi yang dikeluarkan pada hari Rabu minggu lalu, minggu ini ya. Kita bisa lihat data inflasi sesuai dengan prediksi inflasi menurun, dan ini menjadi bahan di mana pemangkasan tingkat suku bunga bisa dilakukan, tapi permasalahannya 50 atau 25 BP itu kita akan lihat bersama-sama ya rekan trader. Dan ditutup pada hari Kamis, rekan trader bisa lihat untuk hari Kamis ya, keputusan tingkat inflasi telah dikeluarkan, tapi klaim pengangguran awal di mana pengangguran mengalami sedikit penguatan ya. Sedikit ya, pengangguran meningkat di sini 230.000 ya dari 228 di minggu yang lalu. Dan selain itu juga rekan trader bisa lihat data yang paling utama adalah indeks harga produsen IHP. Inilah sebesar 0,2% dari 0,0 yang terjadi pada edisi sebelumnya. Nah, bagaimanakah untuk minggu depan? Untuk minggu depan secara teknikal, secara fundamental kita langsung lihat kalender ekonomi. Dari kalender ekonomi sudah sangat jelas kita lihat untuk hari Senin kayaknya tidak ada. Kalau tidak ada gini, harap diperhatikan adalah apa yang akan diumumkan oleh para pejabat The Fed, terutama menjelang rapat pertemuan FOMC. Jadi harap diperhatikan, walaupun secara garis besar kalender ekonomi yang mempunyai kekuatan besarnya itu tidak ada, tapi edisi-edisi serta pernyataan yang dikemukakan oleh para pejabat The Fed ini adalah hal yang paling penting karena sangat mempengaruhi pergerakan pasar. Sedangkan untuk hari Selasa, rekan trader tanggal 17, pada prinsipnya hari Selasa itu harap diperhatikan nanti adalah penjualan retail ya. Penjualan retail ini akan dilakukan pada pukul 19.30. Sedangkan untuk hari Rabu ini adalah hari yang benar-benar harap dinantikan oleh rekan trader semuanya. Dari sisi Eropa ada data inflasi yang akan dikeluarkan ya. Nah, yang harap diperhatikan sangat juga mempengaruhi, tapi nanti di dini hari pukul 1.00 waktu Indonesia bagian barat hari Kamis, di saat itulah pergerakan pasar akan diuji. Kita bisa lihat dari proyeksi ekonomi FOMC ya. Pernyataan FOMC, keputusan tingkat inflasi, dan terakhir konferensi pers FOMC yang akan dilakukan oleh Jerome Powell. Ini merupakan titik ujian karena dari sini kita akan melihat bagaimana pergerakan pasar ke depan, terutama masuk di kuartal keempat setelah bulan September nanti selesai ya rekan trader ya. Ini harus diperhatikan karena apa yang dikemukakan, apa yang dikeluarkan, keputusan dari The Fed akan menjadi landasan utama terhadap pergerakan pasar ke depan. Seberapa besarkah pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan oleh The Fed? Ini sangat-sangat penting buat kita semuanya. Nah, oke, secara teknikal kita lihat. Kita coba langsung masuk secara teknikal. Untuk teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika untuk minggu depan saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan untuk indeks dolar Amerika ini dia mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Saya masih bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika untuk minggu depan dari tanggal 16 sampai tanggal 20, analisa saya dia masih punya peluang untuk turun ke level yang paling tertinggi. Kita tahu bahwa dolar Amerika diprediksikan apabila nanti pemangkasan tingkat suku bunga dia bisa mencapai level 99.000. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa untuk kali ini saya tetap bisa bilang bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan turun sampai level paling terendah di posisi sini rekan trader 99.695. Tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang penguatan juga masih tetap ada dan dia akan mencoba naik sampai di 101.746 ya. Ini dia. Dari sini sampai level paling terendah di sini. Oke. Itu adalah indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, secara garis besar rekan trader, saya bisa bilang bahwa euro angkel saham dolar ini menurut analisa saya, euro angkel saham dolar masih punya peluang yang sangat besar untuk mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan coba kembali lagi ke level 1.11614, tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level paling terendah di seputaran 1.10071. Itu adalah
level yang bisa terjadi dari euro uncle saham dolar. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, pound sterling ya, dari pandangan saya bisa bilang bahwa pound sterling ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan ya. Saya bisa bilang hati-hati, dia bisa naik sampai level 1.32546, tapi juga tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai di level terendah 1.30092. Nah, ini dia, agak sedikit panjang pergerakannya ya. Pound sterling pada minggu depan, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa sampai di level sini sebenarnya nih, sabar. Nah, di sini. Oke ya. 1.31868. Selanjutnya, bagaimanakah gold? Untuk gold rekan trader, gold ini sebenarnya ya saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia ini akan mengalami pelemahan. Tapi oke, kita berasumsi bahwa dia ini akan naik ya. Dengan asumsi kenaikan paling sempurna itu sampai di level 2646, walaupun menurut saya ini jauh sekali ya. Nah, tapi saya lebih senang bahwa dia ini punya peluang untuk jatuh sampai ke level paling terendah menurut saya, itu kembali ke posisi 2490. Saya untuk kali ini saya bilang bahwa dia ini masih punya peluang turun sampai level terbawah. Walaupun memang dia bisa naik lagi ya. Saya terus terang saya tidak terlalu yakin bahwa dia akan naik sampai di 2649. Tapi oke. Saya berasumsi bahwa kenaikan memang masih tetap ada, tapi untuk dari hari Senin sampai hari Rabu kemungkinan dia akan sedikit mengalami pelemahan. Dan saya berasumsi bahwa dia akan melemah sampai di posisi 2490. Jadi level pergerakannya sampai di daerah situ 2600-an. Menurut saya 2600-an itu adalah, saya taruh dulu 2600 di sini. Nah, mungkin 2600 adalah nilai 2600 adalah nilai yang paling masuk dalam logika. Nah, itu adalah nilai yang bisa dituju kenaikan paling sempurna, tapi saya lebih berasumsi bahwa kemungkinan dia akan sedikit mengalami pelemahan dulu sampai di 2490-an ya di situ 2490-an. Setelah itu baru dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, nah ini sudah USD Yen Jepang. USD Yen Jepang saya masih tetap berasumsi bahwa USD Yen Jepang ini dia masih punya peluang untuk melanjutkan pelemahan. Dia bisa melemah sampai level paling terendah menurut saya sampai di level 138.053 ya, itu adalah level paling terendah. Tapi hati-hati juga, tidak tertutup kemungkinan dia akan naik kembali lagi ke posisi tertinggi di 143.791. Nah, di sini. Ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya. Oke. Rekan trader, demikianlah rekan trader analisa mingguan kita yang akan berlangsung dari tanggal 16 sampai tanggal 20 September tahun 2024. Saya selalu berharap semoga apa yang kami berikan, apa yang market berikan bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan hati-hati, pada hari Kamis dini hari itu adalah puncak dari apa yang telah ditunggu-tunggu selama 1 tahun ini. Rapat pertemuan FOMC di mana akan menjelaskan seberapa besar pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Oleh karena itu, rekan trader, sekali lagi, di saat itulah kita akan melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Dan karena di saat rapat FOMC menentukan pemangkasan tingkat suku bunga, di saat itulah kita bisa melihat posisi dan pergerakan yang nyata dari pasar hingga menuju ke akhir tahun. Oke rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Saya selalu berharap semoga apa yang kami berikan, apa yang market berikan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa mingguan berikutnya. Salam profit Indonesia.